Gila guys, lu lihat nggak apa yang baru aja terjadi? Kalau lu pikir Presiden Prabowo Subianto pakai maung Garuda buatan Pindad cuma karena cinta produk dalam negeri yang klise, lu salah besar. Lu naif banget kalau mikir sesederhana itu. Dengerin gue, di dunia diplomasi tingkat tinggi nggak ada yang namanya kebetulan. Segala sesuatu adalah pesan, segala sesuatu adalah psychological warfare. Selama puluhan tahun, pemimpin kita datang ke KTT ASEAN atau forum internasional pakai apa? Mercedes-Benz S600 Guard, BMW 7 Series, atau mobil-mobil mewah rakitan Jerman yang harganya belasan miliar, tapi teknologinya milik asing. Tapi hari ini, Prabowo datang dengan monster baja putih seberat 2,5 ton yang dirancang dan dibangun di Bandung. Skakmat! Ini bukan cuma soal kenyamanan jok kulit, tapi ini soal power projection. Logikanya gini bro, Prabowo lagi bilang ke seluruh pemimpin ASEAN, ke Donald Trump, ke Xi Jinping, kalau Indonesia bukan lagi sekadar pasar buat barang-barang kalian. Indonesia sekarang adalah pemain. Maung itu simbol kalau kita sudah muak cuma jadi penonton di rantai pasok global. Ini adalah deklarasi kedaulatan industri yang paling frontal sejak era kedirgantaraan Habibie dipatahkan IMF tahun 98. Kita lagi bicara soal kebangkitan raksasa yang selama ini tidur. Dan dia bangun pakai kendaraan taktis yang dimodifikasi jadi limusin kepresidenan. Gila kan? Oke, sekarang kita bedah secara teknis. Jangan cuma lihat casingnya. Maung Garuda MV3 ini bukan mobil kaleng-kaleng yang ditempel stiker Made in Indonesia. Ini adalah kendaraan taktis rantis yang dipaksa pakai tuxedo. Lu tahu nggak? Bodi kendaraan ini menggunakan material composite armor yang mampu menahan peluru kaliber 7,62 mm NATO Ball dan 223 Remington. Kaca piringannya level B5-B6. Lu mau tembak pakai AK-47? Itu mobil cuma bakal lecet dikit doang guys. Mesinnya turbo diesel berkekuatan 202 horsepower. Mungkin lu pikir, cuma segitu. Tapi dengerin gue, ini bukan buat balapan F1. Ini buat narik beban baja seberat itu di medan apapun dengan high torque. Dan yang paling gila, TKDN, tingkat komponen dalam negeri, mobil ini sudah mencapai angka yang sangat signifikan, di atas 70%. Pindad nggak main-main. Logikanya gini bro, kalau Indonesia bisa bikin limusin dengan standar proteksi militer seperti ini, itu artinya ekosistem manufaktur kita udah naik kelas. Kita nggak bicara soal perakitan lagi, kita bicara soal desain rekayasa. Pindad bekerja sama dengan PT Land Industri untuk sistem komunikasinya, PT Inka untuk beberapa part metalurginya. Ini adalah kolaborasi ekosistem pertahanan yang terintegrasi. Jadi, kalau ada pengamat yang bilang ini cuma rebadge, suruh mereka cek lagi data manufakturnya ke Bandung. Ini murni hasil keringat engineer lokal yang divalidasi langsung oleh Panglima tertinggi. Sekarang kita masuk ke dagingnya, geopolitik. Kenapa harus di KTT ASEAN? Lu harus paham konteksnya guys. ASEAN sekarang lagi jadi rebutan antara hegemoni Amerika dan China. Selama ini, Indonesia sering dianggap sebagai raksasa yang ragu-ragu. Kita besar secara populasi, tapi secara pengaruh industri militer, kita masih sering dipandang sebelah mata dibanding Singapura atau Vietnam yang pertumbuhannya gila-gilaan. Dengan Prabowo naik maung di depan mata PM Lee Hsien Loong atau penerusnya dan Anwar Ibrahim, dia lagi ngirim sinyal. Indonesia is back as the natural leader of ASEAN. Ini adalah diplomasi preventif. Di tengah ketegangan Laut Cina Selatan, Prabowo ingin menunjukkan bahwa kemandirian pertahanan adalah harga mati. Skakmatnya di mana? Gini, pemimpin negara lain lihat ini sebagai ancaman sekaligus peluang. Ancaman bagi dominasi pasar otomotif mereka di sini. Tapi peluang buat mereka sadar kalau mau main di kawasan ini, mereka harus hargai posisi Indonesia. Prabowo nggak mau lagi Indonesia cuma dikasih sisa-sisa teknologi. Dia mau transfer of teknologi yang nyata. Maung Garuda adalah kartu nama Prabowo yang bertuliskan, gue punya industri sendiri, lu punya apa? Gue mau tanya sama lu semua. Logikanya gini bro, kenapa Indonesia susah banget keluar dari middle income trap? Karena kita cuma jualan komoditas mentah dan beli barang jadi dari luar. Kita jual nikel murah, kita beli mobil listrik mahal. Kan bego. Nah, langkah Prabowo mewajibkan menteri dan pejabat pakai maung adalah langkah ekonomi yang sangat agresif. Ini namanya economic sovereignty. Selama ini, anggaran negara triliunan rupiah lari ke kantong prinsipal otomotif di Tokyo atau Stuttgart lewat pengadaan mobil dinas. Sekarang, Prabowo mutusin aliran dana itu.
Uang pajak rakyat Indonesia masuk ke BUMN Indonesia, dipakai buat gaji buruh Indonesia, dan buat R&D Engineer Indonesia. Dengerin gue, kalau maung ini diproduksi massal untuk seluruh pejabat dari pusat sampai daerah, itu namanya economies of scale. Biaya produksi per unit bakal turun, kualitas bakal naik karena feedback yang terus-menerus, dan akhirnya kita bisa ekspor. Prabowo lagi bangun fondasi supaya Indonesia punya merek nasional yang disegani. Kalau Korea Selatan punya Hyundai yang awalnya juga dihina-hina, kenapa Indonesia nggak bisa punya pindad maung? Ini adalah visi jangka panjang yang butuh keberanian politik, bukan sekadar hitung-hitungan akuntan yang penakut. Gila guys, lu sadar nggak sih kalau selama ini industri otomotif kita itu dijajah secara halus? Selama puluhan tahun, regulasi kita seolah-olah didikte untuk menguntungkan merek-merek tertentu. Tapi Prabowo, dengan latar belakang militer dan kecerdasan geopolitiknya, dia tahu cara memukul balik. Maung Garuda di KTT ASEAN itu adalah middle finger halus buat dominasi itu. Ini adalah pesan kepada investor global. Kalau lu mau jualan di sini, lu harus bangun industri yang benar-benar punya akar di sini. Prabowo bukan anti asing, dia cuma pro-Indonesia. Dia pengen adanya industrial patriotism. Dengerin gue, diplomasi itu bukan cuma soal tanda tangan MOU di atas kertas. Diplomasi itu soal persepsi. Ketika delegasi asing lihat presiden kita keluar dari mobil buatan lokal yang kelihatan gahar dan sophisticated, mereka langsung mikir 2 kali buat ngeremehin kita. Ini adalah cara tercepat buat naikin bargaining power Indonesia dalam negosiasi apapun, mulai dari nikel, IKN, sampai kerjasama militer. Prabowo paham betul kalau di dunia internasional, yang dihormati itu bukan yang paling ramah, tapi yang paling kuat dan mandiri. Logikanya gitu, bro. Oke, mari kita jujur-jujuran secara teknis. Apakah maung Garuda itu yang terbaik di dunia? Belum tentu. Tapi, apakah dia kompetitif? Jelas. Kalau kita bandingin sama Humvee versi sipil atau Toyota Land Cruiser 300 yang di-armor, Maung punya keunggulan di customization untuk medan tropis Indonesia. Gila guys, Pindad itu punya pengalaman puluhan tahun bikin Panzer Anoa dan Komodo yang udah teruji di misi perdamaian PBB di Afrika dan Lebanon. Jadi kalau soal daya tahan banting, jangan diraguin lagi. Maung didesain dengan filosofi militer, rugged, reliable, and repairable. Dengerin gue, banyak orang nyinyir bilang, itu kan basisnya mesin anu, sasis anu. Bro, dengerin, di era globalisasi, nggak ada satupun mobil di dunia yang 100% komponennya dari satu negara. Bahkan iPhone aja layarnya dari Samsung, Korea, dan dirakit di Foxconn, Cina. Yang penting itu adalah IP, intellectual property, desain, integrasi sistem, dan kepemilikan mereknya. Dan Maung adalah milik Indonesia. Skakmat buat para pemuja produk luar yang nggak mau lihat bangsanya maju. Kita harus dukung prosesnya, bukan cuma nuntut hasil instannya. Tapi tunggu dulu, gue nggak bakal cuma kasih yang manis-manis. Kita harus realistis. Tantangan buat Pindad dan pemerintahan Prabowo itu gede banget. Memproduksi 1 atau 2 unit buat presiden itu gampang. Tapi memproduksi 5.000 sampai 10.000 unit setahun dengan standar kualitas yang konsisten, itu masalah lain guys. Logikanya gini bro, Pindad harus bertransformasi dari bengkel militer menjadi manufaktur skala industri. Mereka butuh supply chain yang kuat, mereka butuh vendor-vendor lokal yang bisa nyuplai baut, kabel, sampai jok dengan standar kualitas militer, tapi harga kompetitif. Kalau ini gagal, Maung cuma bakal jadi proyek mercusuar yang bakar duit negara. Dan satu lagi, jangan sampai ada mafia pengadaan yang masuk. Kita tahu sendiri gimana birokrasi kita. Prabowo harus pastiin kalau proyek Maung ini bersih dari praktik markup yang bisa ngerusak citra produk ini sendiri. Rakyat bakal melotot guys. Kalau Maung ini harganya jadi nggak masuk akal cuma karena dikorupsi, itu bakal jadi blunder sejarah. Tapi gue lihat, dengan karakter Prabowo yang keras soal kebocoran anggaran, dia bakal jagain ini mati-matian. Ini adalah reputasi dia yang dipertaruhkan. Lu tahu nggak apa yang diomongin di grup-grup WhatsApp diplomatik di Singapura atau Kuala Lumpur? Mereka kaget bro, selama ini mereka pikir Indonesia cuma bakal jadi tukang jahit mobil mereka. Tiba-tiba kita muncul dengan Maung Garuda. Di Malaysia, ada diskusi soal gimana nasib Proton dan Pero 2 kalau Indonesia benar-benar serius garap pasar otomotif regional dengan gaya militer gaya gini. Di Singapura, mereka mulai hitung-hitungan soal kemandirian pertahanan Indonesia. Kenapa? Karena negara yang bisa bikin kendaraan kepresidenannya sendiri, biasanya nggak bakal lama lagi bisa bikin sistem persenjataan yang lebih kompleks secara mandiri.
Ini yang gue sebut shift of balance. Indonesia nggak lagi mau didikte soal standar keamanan, kita yang nentuin standar kita sendiri. Dan ketika negara tetangga lihat rakyat kita begitu bangga sama Maung, mereka sadar kalau nasionalisme ekonomi Indonesia lagi membara. Ini adalah modal sosial yang paling ditakuti oleh negara pesaing. Logikanya gini bro, bangsa yang bangga sama buatannya sendiri nggak bakal bisa dijajah ekonominya. Jadi, apa intinya? Maung Garuda di KTT ASEAN bukan cuma soal mobil. Itu adalah simbol dari Prabowo Doktrin, bahwa pertahanan, ekonomi, dan harga diri bangsa adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Gila guys, kita udah terlalu lama jadi bangsa yang minderan. Kita selalu ngerasa produk luar lebih bagus, pemimpin yang pakai produk luar lebih keren. Prabowo baru aja nendang mentalitas itu jauh-jauh. Dia nunjukin kalau jadi presiden Indonesia itu artinya berdiri tegak dengan karya anak bangsa sendiri. Dengerin gue, pertempuran sesungguhnya baru dimulai. Maung Garuda adalah peluru pertama dalam perang kemandirian industri kita. Kita harus kawal ini, jangan kasih kendor. Kalau ini berhasil, 10-20 tahun lagi kita nggak cuma lihat Maung di jalanan Jakarta, tapi mungkin di jalanan Manila, Bangkok, atau bahkan Timur Tengah. Skakmat buat semua keraguan. Indonesia bukan lagi sekadar pasar. Indonesia adalah produsen. Indonesia adalah pemimpin. Dan kalau lu masih nggak percaya sama potensi bangsa ini setelah lihat Maung Garuda, bro, mungkin lu harus cek lagi paspor lu. Lu beneran sayang sama negara ini atau cuma mau jadi penonton kesuksesan orang lain?